Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami kelompok satu di sini ingin mempresentasikan hasil dari codingan kami. Perkenalkan, nama saya Jova Zahra. Perkenalkan, nama saya Hani Hanayani. Kenalkan, nama saya Saraja Falafi Arasid. Kenalkan, saya Fatul Marif Ramdhani. Perkenalkan, saya Muhammad Dafadi Farid. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi programnya. Program ini merupakan aplikasi sistem penggajian karyawan berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program digunakan untuk mengelola data karyawan dan menghitung gaji secara otomatis berdasarkan jabatan dan jam lembur. Aplikasi menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, mencari, serta menyimpan data penggajian karyawan ke dalam file teks sudut siku gaji garis bawah karyawan .txt sudut siku . Selanjutnya, pemrograman yang digunakan yaitu dengan bahasa pemrograman Python. Dan ada juga konsep pemrograman yaitu menggunakan variabel dan output, perulangan, percabangan, list dan dictionary, string, file handling, error handling, dan terakhir ada fungsi. Tentang alur kode program. Bagian yang pertama yaitu tambah data. Si program digunakan untuk menambah data karyawan baru ke dalam sistem. Yang kemudian program akan meminta input berupa ID karyawan, nama karyawan, jabatan, jam lembur khusus untuk staff. Lalu sistem akan melakukan validasi seperti ID yang tidak boleh duplikat. Lalu setelah data valid, program akan menghitung gaji pokok, tunjangan, dan upah lembur. Lalu menyimpan data ke dalam list, lalu menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu yang kedua adalah tampilkan data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data karyawan yang telah disimpan. Jika data kosong, program akan menampilkan pesan data kosong. Namun jika data tersedia, maka setiap data karyawan akan ditampilkan secara rapi yang meliputi nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, jam lembur, dan total gaji. Yang di sini menggunakan perulangan untuk membaca setiap data dalam list. Lalu yang ketiga, ubah data. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data karyawan berdasarkan nama. Program akan mencari data karyawan. Jika ditemukan, akan menampilkan data karyawannya. Kemudian perubahan hanya bisa dilakukan pada jam lembur dan hanya untuk karyawan yang jabatannya staff. Setelah jam lembur diubah, sistem akan menghitung ulang upah lembur, kemudian menghitung ulang total gaji dan menyimpan perubahan tersebut. Lalu ada menu hapus data, digunakan untuk menghapus data karyawan juga berdasarkan nama. Lalu program di sini mencari data dalam list. Jika ditemukan, data akan dihapus. Jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan data tidak ditemukan. Di sini juga menggunakan perulangan dan kondisi untuk memastikan data yang dihapus tepat. Lalu fungsi cari data berfungsi untuk mencari data karyawan yang berdasarkan nama. Pencarian dilakukan dengan dua cara. Yang pertama mencari di dalam list, dan yang kedua mencari di dalam file. Jika data ditemukan, maka detail data karyawan akan langsung ditampilkan. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Lalu fungsi yang terakhir, simpan data ke file. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan seluruh data karyawan ke dalam file teks. Ini saya akan mempresentasikan output hasil dari codingan sebelumnya. Yang pertama ada tambah karyawan, yaitu akan memunculkan ID karyawan, nama karyawan, jabatan, ada 3, staff, supervisor, dan manajer. Misalkan kita isi manajer, maka data berhasil ditambahkan. Lalu yang kedua ada tampilkan data. Di sini menampilkan data sebelumnya yaitu nama, jabatan, gaji pokok,
tunjangan, jam lembur, upah lembur, dan total gaji. Lalu yang keempat, di sini adalah mengubah data. Misalkan nama yang akan diubah yaitu Saraza Palevi Arasid. Data berhasil ditemukan yaitu nama Saraza Palevi Arasid, jabatan staf, jam lembur lamanya 2, lalu diubah jam lembur barunya menjadi 4, maka jam lembur dan total gaji berhasil diubah. Di sini ada yang kelima yaitu hapus data, maka nama yang dihapus misalkan yaitu Muhammad Dafa Gipari, data berhasil dihapus. Lalu yang keenam di sini ada cari data, yaitu misalkan cari nama Syahraza Palevi Arasid, data ditemukan di list ID, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, jam lembur, upah lembur, dan total gaji. Lalu kita di sini keluar, maka kita pilih menu ketiga yaitu simpan data ke file, maka berhasil disimpan ke file datanya. Kesimpulannya adalah sistem penggajian karyawan berbasis Python merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk mengelola proses penggajian secara terkomputerisasi. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python, sistem ini mampu mengotomatisasikan perhitungan gaji, tunjangan, potongan, dan total gaji karyawan secara akurat, sehingga meminimalkan kesalahan manual. Selain itu, sistem ini memudahkan pengolahan data karyawan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan ketepatan informasi penggajian. Fleksibilitas Python juga memungkinkan sistem ini untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan perusahaan sehingga dapat menjadi alat pendukung yang andal dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.